Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ba'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kalian bersama Bu Guru dalam acara pesantren Ramadan di tahun 1442 Hijriah tahun ini. Anak-anakku tetap semangat ya. Marilah pada pesantren Ramadan ini kita tetap semangat untuk selalu belajar menuntut ilmu. Saya Ibu Supriyati SPDI UPTD SDN 2 Cisereh akan menyampaikan sekilas tentang Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang saya cintai, yang dibanggakan, anak-anakku semuanya, marilah kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Kalian semuanya sudah tahu siapa Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak akan ada nabi-nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, kalian semuanya sudah tahu sebenarnya, bahkan sudah hafal siapa Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Masehinya tahun 571 Masehi. Nah, anak-anakku, kenapa dikatakan tahun Gajah? Nah, di sini tahun Gajah dikatakan tahun Gajah dikarenakan Nabi Muhammad itu lahir pada saat itu bersamaan dengan tahun di dalamnya ada peristiwa besar. Peristiwa besar itu adalah penyerangan tentara bergajah yang ingin menyerang menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Kalian semuanya sudah tahu ya. Nah, dalam penyerangan itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah tidak berkehendak untuk Ka'bah dihancurkan, karena Allah lah yang menjaga Ka'bah itu. Maka Allah mengirimkan burung-burung kecil yang dinamakan burung ababil, atau boleh dikatakan itu adalah perwujudan malaikat yang diutus oleh Allah dengan membawa batu-batu kecil, dan batu itu adalah dari tanah yang panas, sehingga dilemparkan di atas pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Lalu bagaimana yang terjadi, anak-anak? Akhirnya tentara bergajah tadi hancur luluh lantak seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, peristiwa itu diabadikan dalam surat Al-Fil. Ya, kalian semuanya pasti sudah hafal. Ayo kita bareng-bareng membaca surat Al-Fil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, itu ya anak-anakku tentang surat Al-Fil. Nah, itu isinya tentang peristiwa yang sangat bersejarah tentang hancurnya tentara bergajah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Anak-anakku, pada saat tahun itu juga lahirlah seorang putra
Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi besar Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tadi sudah saya sebutkan, diulang lagi biar hafal ya. Anak-anakku, pada saat Nabi Muhammad itu di dalam kandungan ibunya, usia kandungan 6 bulan, beliau ditinggal wafat ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah Abdullah. Nah, ibunya adalah Ibu Siti Aminah, seorang wanita yang cantik ya. Kemudian Muthalib serta pamannya, ini nanti akan ketemu pamannya adalah paman yang paling setia di antara paman-paman yang lain, yaitu Abu Thalib. Kalian semuanya pasti sudah hafal ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Anak-anakku, di tahun itu Nabi Muhammad lahir dan ternyata sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, sudah menyandang yatim, anak yatim. Nah, anak-anakku, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, tidak bisa melihat bapaknya. Kemudian setelah lahir, pada suatu hari dibawa oleh ibunya, dibawa ke Abwa untuk berziarah ke makam bapaknya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu juga, ibunya Nabi Muhammad sakit sehingga meninggal dunia. Lengkap sudah Rasulullah menjadi anak yatim piatu dalam usia 6 tahun. Anak-anakku yang ibu guru cintai, pada saat itu Nabi Muhammad SAW di usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya sangat sayang sekali, tapi sayang anak-anak, hanya 2 tahun bersama kakeknya, sehingga pada usia 8 tahun Nabi sudah ditinggal wafat oleh kakeknya. Lalu siapa lagi yang mengasuhnya? Nabi diasuh oleh pamannya yang paling setia, yang tadi sudah saya katakan ya, pamannya Bapak Abu Thalib tadi. Beliau mengasuh Nabi Muhammad SAW sayang banget, sehingga kemana-mana diajarinya Rasul itu dengan mengembalakan kambing, dengan sampai diajak untuk berdagang pun diajak juga. Ya, anak-anakku, begitulah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi agar kita mudah untuk mengingatnya, ayo kita nyanyikan tentang Nabi Muhammad ya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, Nabi Muhammad telah dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Siti Aminah nama ibunda, Sayyid Abdullah nama ayahnya, Abdul Muthalib kakek tercinta, Abu Thalib paman yang setia. Sekian anak-anakku, billahi taufiq.
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.